Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha pada pagi hari ini, alhamdulillah, semoga kita mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan kesehatan lahir batin, di kesehatan jismani dan rohani kita. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang diberikan manfaat maslahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pengertian akidah Islam secara bahasa yang dibahasakan oleh bahasa Arab, karena aqidatun itu asal kata dari bahasa Arab yang artinya pondasi atau ikatan dan janji yang kokoh. Sementara itu secara istilah akidah adalah segala urusan yang dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman dalam jiwa. Artinya akidah itu adalah perjanjian diri kita kepada Allah, mengakui seperti kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat syahadah itu sangat mahal tanpa ada nilai dari uang, sangat murah ketika diucapkan, ketika kita mengucapkan yang memiliki akidah, yang memiliki hidayah dalam hati. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sebuah syahadatain itu kesaksian kita bahwa Allah tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang wajib diibadah, tiada Tuhan yang wajib kita sembah, tiada Tuhan yang wajib kita patuhi dan turuti dan taati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kitabnya melalui Rasul, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad, utusan Allah. Semuanya kesaksian itu adalah ikatan pondasi dalam hati yang harus ditancapkan dalam hati, ditancapkan dalam sanubari diri kita, di dada kita, di bawah alam sadar kita, ditancapkan tiada Tuhan selain Allah. Kemanapun, dimanapun, kapanpun, kita tetap ingat bahwa kita sudah memiliki ikatan atau perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini, mencintai bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Dasar dan tujuan akidah Islam yang pertama, dasar akidah Islam, yaitu Al-Quran wal Hadis. Maka bersandarnya keyakinan kita karena kita memiliki kitab yang suci yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai tuntunan kita. Maka barang siapa yang senantiasa berpegang teguh, kata Rasulullah, pada dua kitab, yaitu kitab Allah, sunnatur Rasulullah, adalah dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin, surah Al-Baqarah ayat 3. Dzalikal alif lam mim, dzalikal kitab, ayat 2 ya. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Ini kitab, kata Allah. Ini kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kalau yang tidak takwa itu tidak merasa bahwa Al-Quran itu petunjuk, maka senantiasa kalian harus membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Yang kedua, hadis. Karena hadis merupakan sabda, ucapan, dan perbuatan Kangjeng Nabi. Yang pertama adalah sabdanya Kangjeng Nabi, terus apa yang dilakukan oleh Kangjeng Nabi, terus perbuatan Kangjeng Nabi,
dan apa yang diucapkan, yang disabdakan, diperbuat oleh Kangjeng Nabi yang bersumber dari Al-Quran, selain itu al-hadis, dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran, karena al-hadis juga sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang masih global, dan Allah SWT menganjurkan manusia agar mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan hadis dapat terlepas dari dasar hukum akidah, ya, tidak dapat terlepas, kedua-duanya sangat bersambungan. Dalam Al-Quran ada yang tidak jelas, maka hadislah yang memperjelas, seperti yang mujmal, ayat-ayat yang mujmal, ayat-ayat yang global itu dijelaskan oleh Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Sebagaimana yang kedua kalimat tersebut sangat erat hubungannya, karena kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kedua kalimat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Tujuan akidah Islam itu ada 3. Yang pertama, menunjukkan manusia pada hal-hal yang benar, benar dan yang salah. Jika manusia mengetahui mana yang boleh dilakukan, mana yang lebih bermanfaat dilakukan, mana yang seharusnya dilakukan, dan sebaliknya, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam Al-Quran itu adalah adanya keharusan dilakukan, kewajiban, ada yang sunnah, ada yang wajib, ya, harus dipahami. Ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dilakukan. Ada yang dianjurkan, diwajibkan, berbeda-beda, ya. Yang kedua adalah mengarahkan manusia tidak berbuat sesat, perbuatan sesat, yaitu perbuatan yang mengarah pada perilaku syirik, ya. Terus yang ketiga adalah menjadikan manusia bahagia di dunia dan akhirat. Jika akidah manusia kuat, perilaku manusia akan baik. Yang demikian hidupnya akan tenang. Hidupnya akan tenang dan bahagia, tidak terpedaya oleh kesenangan duniawi. Kelak di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus bukti dalil-dalil akidah Islam, dalil nakli tentang kebenaran akidah Islam, yaitu qul ati'ullaha war rasul fa inna tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, katakanlah Muhammad, kepada Allah berfirman kepada kaum Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya. Terus Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa innahu fa'aminu billahi war rasulin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'una la'allakum tahtadun. Al-A'raf, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan dan berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berilah kamu Rasulnya itu Nabi yang ummi, yang beriman pada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Al-Ankabut. Dalil akli tentang kebenaran Allah Subhanahu akidah Islam, dalil akli tentang kebenaran akidah Islam yaitu sebagai berikut. Bukti adanya benda-benda yang dapat disaksikan oleh mata seperti langit,
bumi, lautan, gunung, matahari, bulan, bintang dan sebagainya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, adanya nabi dan rasul dan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya dapat dilihat dengan mata hati dan perasaan, sebenarnya adanya tidak mungkin. Allah Subhanahu langsung mendatangi manusia untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, perlu perantara yaitu malaikat Jibril, lalu ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, lalu disampaikan kepada para nabi dan rasul. Ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala merupakan berupa wahyu yang disebut para nabi dan rasul. Ajaran Allah berupa wahyu yang disebut kitab suci, kitab suci terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang di awal diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW